Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang Wahdatul Wujud dan Insan Kamil. Yang pertama adalah sejarah tentang Wahdatul Wujud. Sejarah tentang Wahdatul Wujud selalu dihubungkan dengan Ibnu Arabi karena ia dianggap sebagai pendirinya. Namun Ibnu Arabi sendiri tidak pernah menggunakan istilah Wahdatul Wujud. Dianggap sebagai pendirinya karena ajaran-ajarannya mengandung teori tentang Wahdatul Wujud. Menurut Sufi dari Gujarat, India, Muhammad Ibnu Fadullah Al-Burhanpuri, ajaran tasawuf Ibnu Arabi menyebar sampai ke Asia Selatan. Di sini tasawuf Ibnu Arabi diulas dan diperkenalkan oleh sejumlah ulama Sufi seperti Hamzah Fansuri, Syams al-Din al-Sumatrani, Abdul al-Somad al-Balimbani, dan Dawud al-Fat. Sufi sebelum Ibnu Arabi membuat pernyataan yang mengandung ajaran Wahdatul Wujud, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam satu karyanya ia berkata, sesuatu yang mewujud yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wujud kecuali Allah, dengan itu pula maka segala sesuatu binasa kecuali Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah insan kamil. Untuk menelusuri insan kamil dapat ditelusuri melalui dua sisi. Yang pertama dengan tajalli Tuhan dan yang kedua dengan makomat. Mari kita membahas dengan tajalli terlebih dahulu. Tajalli terdapat dua macam, yakni tajalli zati dan tajalli syuhudi. Tajalli zati merupakan wujud tunggal lagi mutlak. Sifat-sifat tersebut adalah Asmaul Husna. Tajalli syuhudi ialah penampakan lahir dari nama Tuhan, Az-Zahir artinya yang maha nyata, dan kemudian Al-Hakim yang artinya yang maha bijaksana. Melalui makomat atau peringkat kerohanian dicapai seseorang untuk melalui insan kamil. Makomat merupakan spiritual yang panjang dan melelahkan hawa nafsu, yakni tobat, zuhud, kefakiran, rendah hati, tawakal, ridho, cinta, dan ma'rifat. Oke teman-teman, setelah mengetahui sejarah dari Wahdatul Wujud dan Insan Kamil, kalian tahu nggak sih apa itu Wahdatul Wujud dan Insan Kamil sendiri? Jadi, secara etimologi, Wahdatul Wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya adalah penyatuan, satu, atau sendiri. Sedangkan al-wujud artinya adalah ada atau eksistensi. Di kalangan ulama klasik ada yang mengartikan wahdah sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi. Selain itu, al-wahdah digunakan oleh para sufi sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, hakikat dan bentuk, antara yang tampak atau lahir dengan yang batin, antara alam dengan Allah juga. Karena alam dan seisinya ini sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian Wahdatul Wujud yang terakhir inilah yang selanjutnya digunakan oleh para sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Ada satu tokoh yakni Harun Nasution lebih lanjut menjelaskan paham ini dengan mengatakan bahwa dalam paham wahdat al-wujud yang ada pada hulul diubah menjadi makhluk dan lahut menjadi hak atau Tuhan. Kemudian ada siapa saja kira-kira yang merupakan tokoh Wahdatul Wujud? Tokoh Wahdatul Wujud ada dua. Yang pertama ada Syekh Siti Jenar, yang kedua ada Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar ini mengembangkan cara hidup sufi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo ini terletak pada penekanan bidang formal kepastian syariah yang dilakukan oleh Wali Songo sendiri. Walau dianggap sesat, namun para pengikut Syekh Siti Jenar tetap menganggap manunggaling kaula Gusti, tidak menyimpang. Menurut mereka, Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Kemudian ada Ibnu Arabi. Menurut Hamka, Ibnu Arabi ini disebut sebagai orang yang telah sampai pada puncak Wahdatul Wujud.
ia menyajikan ajaran tasawuf dengan bacaan yang agak berbelit-belit dengan tujuan untuk menghindari tuduhan, fitnah, dan ancaman dari kaum awam. Menurutnya, wujud itu hanya satu. Wujudnya makhluk adalah ain wujud khalik. Ringkasnya, tasawuf Ibnu Arabi yang bersatu dengan Tuhan bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk. Semuanya mempunyai wujud satu dengan Tuhan. Kemudian setelah membahas mengenai wahdatul wujud yang saya kira cukup, sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai insan kamil. Konsep insan kamil lahir di kalangan kaum sufi. Yang dimaksud dengan insan kamil sendiri ini ialah suatu tema yang berhubungan dengan pandangan mengenai sesuatu yang dianggap mutlak. Siapa? Yaitu Tuhan. Yang mutlak tersebut dianggap mempunyai sifat-sifat tertentu, yakni yang baik dan yang sempurna. Sifat sempurna inilah yang patut ditiru oleh manusia. Seseorang yang makin memiripkan diri kepada sifat sempurna dari yang mutlak tersebut, makin sempurnalah dirinya. Dalam pengertian awam, insan kamil berfungsi sebagai penguasa alam dan mediator yang mendatangkan syafaat. Dari definisi ini, saya akan memberitahu bagaimana sih ciri-ciri dari insan kamil. Nah, ciri dari insan kamil diantaranya adalah berfungsi akal secara optimal, berfungsi intuisinya, mampu menciptakan budaya, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, dan berjiwa seimbang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai wahdatul wujud dan insan kamil. Apabila ada kekurangan dari segi isi materi atau dari pemaparan, itu murni dari kesalahan kami sebagai presentator. Dan apabila ada yang lebih dari presentasi kami, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.